Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, petang bagi adik-adik sekalian, mahasiswa yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita kembali lagi bertemu di materi yang selanjutnya. Pada saat ini kita akan membahas tentang about objective education goals, atau dalam bahasa kita kira-kira tentang objek dari pendidikan itu sendiri. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, agar senantiasa mendapatkan berkah, maka marilah kita awali pembelajaran ini dengan berdoa. Berdoa, kita mulai. Baik adik sekalian, kita akan membahas tentang objek dari sebuah pendidikan, ya, tujuan atau objek pendidikan di lembaga pendidikan secara umum. Menurut Benjamin S. Bloom, di slide berikutnya itu mengatakan bahwa education object, the qualification of educational goal is, ya, jadi menurut Benjamin S. Bloom, objek tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah, yang pertama itu adalah cognitive domain, jadi ranah kognitif, yaitu yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan dalam berpikir. Ya, semua ranahnya di situ. Yang kedua adalah apa sih tujuannya? Yaitu yang kedua adalah affective domain atau ranah afektif, yaitu yang berisi tentang perilaku-perilaku yang menekankan aspek seperti perasaan, emosi, minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Jadi ya, emosi, minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri, itu yang masuk dalam ranah afektif. Dan yang ketiga adalah ranah psikomotor domain, yaitu ranah psikomotor yang berisi tentang perilaku-perilaku yang menekankan kepada aspek seperti keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, mengoperasikan mesin, seperti itu ya. Nah, kalau Ki Hajar Dewantara biasanya menyebut itu seperti dengan sebutan cipta, rasa, dan karsa. Oke, kita lanjut. Cognitive domain, yang masuk dalam ranah kognitif domain yaitu satu, pengetahuan. Yang kedua, kemampuan dan keterampilan intelektual. Apa sih pengetahuan itu? Yaitu pengetahuan merupakan hal-hal yang menyangkut tentang kemampuan untuk mengenali dan mengingat istilah, mengingat urutan, mengingat pola, mengingat metode, dan sebagainya. Itu yang masuk dalam ranah knowledge atau pengetahuan. Yang kedua yang masuk dalam ranah kognitif domain yaitu kemampuan intelektual dan keterampilan menyangkut, ya, menyangkut apa? Pemahaman, ya, comprehension, bagaimana kemampuan peserta didik dalam memahami sebuah materi. Terus application, ya, bagaimana kemampuan atau tingkat kemampuan dari peserta didik itu dalam mengaplikasikan pengetahuannya. Nah, yang ketiga yaitu kemampuan analisis. Nah, kemampuan analisis itu bagaimana seorang peserta didik mampu menganalisa informasi yang masuk dan berbagai dan membagikan dalam bentuk struktur yang baru. Maksudnya dia bisa menganalisa berdasarkan fakta atau kejadian yang ada. Sebagai contoh, di level ini seorang akan mampu memilah-milah penyebab meningkatnya reject, membanding-bandingkan tingkat keparahan dari setiap penyebab, dan menggolongkan setiap penyebab ke dalam tingkat-tingkat keparahan yang timbul. Nah, biasanya di level analis ini kemampuan seseorang itu akan dia bisa membedakan atau mengklasifikasikan penyebab-penyebab dalam satu kegiatan. Seumpama begini, ranah atau kemampuan peserta didik itu kira-kira bisa dipengaruhi oleh hal ini,
golongan ini dipengaruhi hal ini, golongan ini dipengaruhi hal ini. Jadi dia bisa menganalisis, ya. Nah, kemampuan selanjutnya yang menyangkut dalam ranah intelektual yaitu kemampuan sintetis. Nah, kemampuan sintetis ini kemampuan satu tingkat di atas analisis. Kalau orang mempunyai kemampuan sintetis seperti ini, dia itu bisa mengungkap sesuatu atau membaca sesuatu yang tidak nampak, ya. Nah, kemampuan-kemampuan seperti ini itu yang biasa didapat atau dimiliki oleh seorang intelijen, seorang penyidik seperti itu. Dia mempunyai kemampuan sintetis. Jadi satu tingkat di atas seorang analisis. Jadi kalau kalian sampai mempunyai atau kemampuan mengelola ranah berpikir kalian sampai tingkat sintetis ini, itu kalian mempunyai rata-rata IQ yang tinggi, ya. Dan terakhir yaitu evaluation. Evaluasi itu kemampuan seseorang dalam mencari atau mengelola data sehingga dia bisa memberikan suatu gambaran tentang apa sih yang harus saya kerjakan dan apa yang harus saya tingkatkan, apa yang saya harus hindari dan apa yang harus tidak saya lakukan, seperti itu. Mudah-mudahan paham, ya. Affective domain ini diprakarsai oleh Bloom dan David Kratzohl, ya. Satu, ranah yang masuk dalam affective domain itu, satu adalah receiving atau penerimaan. Jadi kemampuan anak itu dilihat dari tingkat kemampuan dia menyadari adanya fenomena di lingkungannya. Ada anak-anak begitu, ya, walaupun sudah berubah suasana, berubah apa, dia tetap biasa saja. Tetapi ada anak-anak yang punya kemampuan responding yang sangat baik. Nah, ini masuk dalam ranah afektif. Jadi ranah receiving atau penerimaan. Kedua, value kompleks. Value kompleks itu artinya penghargaan atau harga atau nilai yang diterapkan pada suatu atau harga yang berada pada peserta didik itu sendiri. Terus yang ketiga adalah responding, ya. Responding itu adalah kemampuan reaksi peserta didik terhadap fenomena yang ada di lingkungannya, ya. Kalau tadi itu receiving attending itu artinya penerimaan, dia kemampuan menyadari. Kalau responding atau tanggapan itu dia kemampuan memberikan reaksi, ya. Jadi ada yang bisa menyadari tapi tidak bisa memberikan aksi atau reaksi. Ada juga yang menyadari tapi mampu memberikan reaksi. Jadi itu, ya. Jadi perbedaannya itu receiving penerimaan, sedangkan responding itu tanggapan atau reaksi. Terus yang berikutnya adalah organization. Jadi pengorganisasian. Jadi dia bisa memadukan nilai-nilai yang berbeda, menyelesaikan konflik di antaranya dan membentuk suatu sistem dengan nilai yang konsisten. Jadi kemampuan anak-anak kalau berorganisasinya ada, dia tuh akan mampu untuk bekerja sama. Tingkat kemampuannya untuk bekerja sama baik, mengorganisasi orang baik, itu ada ciri-ciri anak-anak seperti itu. Valuing atau penghargaan, ya, berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam memberikan nilai terhadap objek yang dihadapi, terhadap fenomena dan tingkah laku. Dia bisa memberikan nilai value terhadap objek yang dihadapi. Terkadang ini dengan bahasa lebih halusnya itu adalah kemampuan menghargai, valuing, ya. Kalau value kompleks itu kemampuan mengendalikan tingkah lakunya sehingga menjadi karakteristik gaya hidupnya. Jadi bedakan, ya. Kalau valuing menghargai artinya itu dia berkaitan dengan kemampuan memberikan nilai terhadap objek yang dihadapi. Kalau value kompleks itu kemampuan dia mengendalikan dirinya. Ingat, value kompleks itu artinya dia kemampuan mengendalikan tingkah lakunya dan dirinya sehingga menjadi karakteristik dan gaya hidupnya. Beda, ya. Jadi valuing
penghargaan itu dia tentang bagaimana dia bisa menilai objek, sedangkan value yang kompleks adalah bagaimana dia bisa mengendalikan tingkah lakunya untuk bisa menjadi gaya hidupnya atau kepribadiannya, karakteristiknya. Baik, kita lanjut. Psikomotorik domain yang terakhir ada ranah psikomotorik. Apa sih yang masuk ke dalam situ? Yaitu yang pertama tentang set atau kesiapan. Karena kesiapan fisik, mental, dan emosional untuk melakukan gerakan. Jadi psikomotorik domain adalah hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan respon dari lingkungan ya. Set kesiapan. Jadi yang masuk dalam ranah ini adalah termasuk kesiapan fisik, kesiapan mental, kesiapan emosional dalam melakukan sebuah gerakan. Mekanisme atau mekanisme yang masuk dalam sini adalah membiasakan gerakan-gerakan yang telah dipelajari sehingga terampil dengan meyakinkan dan cakap. Jadi yang masuk dalam ranah mekanisme ini adalah ranah latihan. Jadi membiasakan diri melakukan gerakan-gerakan sehingga terlatih dan terlihat indah ya. Origination artinya penciptaan. Maksudnya di sini adalah membuat pola gerakan baru yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan permasalahan. Jadi kemampuan ranah psikomotorik seseorang peserta didik itu kalau dia bisa mampu membuat pola tersendiri dari pola-pola yang ada, umpamanya dia membuat gerakan-gerakan senam yang seharusnya atau tidak terpikir oleh instrukturnya, tapi dia bisa membuat pola dan kelihatan baik. Itu adalah kemampuan origination ya, kemampuan penciptaan. Adaptation atau penyesuaian. Apa yang masuk dalam sini adalah keterampilan yang sudah berkembang sehingga dapat disesuaikan dalam berbagai situasi. Jadi kalau keterampilan seorang peserta didik tingkat adaptasinya tinggi, itu dia bisa atau gampang menyesuaikan dalam keadaan situasi apapun ya. Yang terakhir adalah guide response atau respons terpimpin. Apa yang masuknya sini adalah tahap awal dalam mempelajari keterampilan yang kompleks, termasuk dalamnya imitasi dan gerakan coba-coba. Jadi guided response ini yang masuknya itu adalah biasanya anak-anak itu kalau nilai responnya baik seperti ini, dia memiliki sikap seperti ini, dia akan semangat dalam belajar. Nilai ingin tahunya atau hasrat ingin tahunya itu tinggi ya, seperti itu. Baik adik-adik sekalian, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya harap adik-adik sekalian bisa menyimak dengan baik penuturan ini sehingga adik-adik sekalian bisa menjawab kuis kita yang akan ada di Kahoot nanti. Baik adik-adik sekalian, demikian dari Bapak. Akhir qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.